Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 191, Kata-kata Jahat. Sambil mengumpat, sekelompok orang tersebut dipaksa bekerja. Setelah mereka semua pergi, tetua yang lumpuh itu berjalan keluar dari kegelapan dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, ada yang harus saya lakukan dan pergi sebentar. Saya tidak menyangka kekacauan seperti itu akan terjadi." Dia jelas telah meninggalkan Xia Qingchen dan kembali di tengah jalan. Pada saat ini, dia memberikan dirinya jalan keluar tanpa tersipu atau jantungnya berdebar kencang. "Ayo masuk ke dalam dan bicara," kata orang tua yang lumpuh itu. Keduanya masuk ke dalam rumah lagi. Graji dan Yabuer saling menatap di pintu. "Bebek mati, siapa ayahmu?" Mata Graji berputar. "Bagaimana menurutmu?" Bebek Buer mengangkat lehernya. Graji mengeluarkan sepotong makanan anjing dari labu kecil di lehernya. "Jadilah baik, bicaralah." Yabuer segera melebarkan matanya dan meneteskan air liur, "Tuan Bintang Agung, penguasa puncak dari puncak Tuan Bintang." Graji bergumam, "Benar-benar." Ia melemparkan makanan anjing ke dalam mulutnya dan melingkarkan lengannya di lehernya sambil tersenyum, "Saudara bebek, kita tidak akan mengenal satu sama lain tanpa berkelahi. Mari tetap berhubungan di masa depan." "Ya Bu," melirik labu kecil di leher dendam dan mengangguk, "Itu benar, itu benar." Keduanya masing-masing punya rencana masing-masing. Graji teringat sumber daya Gunung Star-Lord yang tak ada habisnya. Mata bebek tidak tahan melihat makanan anjing yang enggan. "Di dalam rumah, kamu sudah menebak siapa aku, bukan, teman muda?" kata lelaki tua lumpuh itu dengan suara serak. Xia Qingchen mengangguk. Dia memiliki basis budidaya yang mengerikan di posisi bintang tengah, dan binatang iblisnya memiliki kekuatan untuk menghukum murid-muridnya sesuka hati. Identitasnya terbukti dengan sendirinya. Master bintang yang hebat. Dia adalah salah satu dari 3 tokoh terkemuka di bawah Master Sekte. "Jika Tuan Bintang Agung ada urusan, panggil saja aku ke puncak Tuan Bintang." "Mengapa Anda perlu melakukan ini?" Xia Qingchen bertanya. Aneh rasanya pihak lain bertindak licik dan tidak mengungkapkan penampilan aslinya. "Karena ada misi rahasia yang perlu diberikan kepada seseorang yang bisa kita percayai. Aku tidak punya pilihan selain menyembunyikan kepalaku dan menunjukkan ekorku," kata Master Bintang hebat itu sambil tersenyum pahit. "Sebuah misi yang ditugaskan oleh ketua perusahaan bintang besar harus dilaksanakan secara rahasia. Jelas sekali dia tidak mempercayai Sekte Nebula. Dari sini terlihat bahwa Sekte Nebula tidak serasi kelihatannya. Jadi 3 cangkir anggur itu ujian?" Xia Qingchen bertanya. Master bintang hebat itu mengangguk dengan sangat setuju di matanya. "Kamu bahkan lebih luar biasa dari yang aku kira. Kamu bahkan lebih cocok dariku untuk menjalankan misi ini." Xia Qingchen tetap diam. Dia tidak punya niat menjalankan misi. Jika dia melakukannya, dia akan membuang banyak waktu kultivasinya. Master bintang yang hebat sepertinya telah membaca pikirannya dan berkata, "Jika kita berhasil dalam misi ini, manfaat yang akan kita peroleh akan beberapa kali lebih banyak daripada yang kita dapatkan dari budidaya diam-diam." Alis Xia Qingchen bergerak-gerak, "Beritahu aku dulu. Misi macam apa itu?" Dia tidak mempercayai cerita sepihak sang bintang besar. "Saya harap Anda bisa pergi ke tebing patah hati di tempat saya dan berpartisipasi dalam pertemuan besar Yuntian di sana," kata Master Bintang hebat dengan suara yang dalam. Xia Qingchen pernah mendengar Huang Yinger menyebutkannya sebelumnya pada pertemuan besar Yuntian. Itu adalah pameran dagang yang tak tertandingi di seluruh Lingnan. Selama periode ini, pedagang kaya dari semua lapisan masyarakat akan menuju ke tebing patah hati untuk mengadakan pertukaran harta karun. Munculnya banyak harta karun yang tiada taranya akan menarik perhatian para ahli dari seluruh dunia. Bahkan Sekte Tebing Pedang dan Sekte Nebula kadang-kadang mengirim orang untuk berpartisipasi. "Apakah pertemuan Yuntian sudah selesai?" Xia Qingchen berbicara. "Pertemuan Yuntian diadakan setiap 5 tahun sekali, dan pertemuan terakhir seharusnya baru saja berakhir. Festival memang telah berakhir, namun masih ada beberapa pameran dagang individu yang masih berlangsung. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam kesepakatan Jin Buhuan," kata Master Bintang hebat itu. Jin Buhuan adalah orang terkaya dan paling makmur di Lingnan. Dia adalah satu-satunya pedagang kaya misterius di seluruh Lingnan yang dapat bersaing dengan Sekte Nebula dan Sekte Tebing Pedang dalam hal kekayaan. Dia memiliki cermin yang memantulkan tulang-tulang berusia 1000 tahun. "Aku ingin kamu mendapatkannya," kata Master Bintang hebat itu dengan sungguh-sungguh. Dari nada suaranya,
cermin refleksi tulang 1000 tahun ini sangat penting. Mengapa kamu mengirimku, seorang murid kecil, ke hal yang begitu penting? Xia Qingchen bertanya. Bukankah lebih aman bagi Master Bintang Hebat untuk pergi sendiri? Ada beberapa orang dari bulan kegelapan yang bersembunyi di Sekte Nebula. Jika saya sendiri yang ke sana, saya akan menarik perhatian mereka dan mengungkap keberadaan cermin refleksi tulang 1000 tahun. Ternyata Jin Buhuan diam-diam memberitahu Sekte Nebula bahwa dia memiliki cermin ribuan tahun. Masalah ini belum diumumkan. Anda baru saja memasuki sekte dan belum menunjukkan bakat Anda. Orang-orang di bulan gelap seharusnya belum memperhatikanmu. Anda juga memiliki kemampuan penilaian yang luar biasa, jadi tidak perlu khawatir ditipu. Itu sebabnya saya harap Anda dapat mengemban tugas ini. Setelah jeda, Master Bintang Hebat melanjutkan, jika Anda berhasil mengembalikan cermin refleksi tulang 1000 tahun, saya secara pribadi akan membukakan gua di langit berbintang untuk Anda. Anda akan dapat berkultivasi di sana, dan Anda akan mampu menembus 2 tingkat konstelasi utama dalam waktu singkat. Biasanya diperlukan waktu 3 hingga 4 bulan untuk menembus tahap konstelasi utama, atau bahkan lebih lama. Menembus 2 sekaligus adalah kesempatan yang sangat langka. Gua Awan Langit Berbintang adalah salah satu tempat paling suci sekte ini, nomor 2 setelah menara kitab suci yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya untuk penggunaan murid tingkat lanjut. Jika kamu dapat menyelesaikan misinya, aku akan membuatkan pengecualian untukmu. Hati Xia Qingchen bergetar. Perjalanan bolak-balik dari dan ke tebing patah hati akan memakan waktu 1 bulan. Jika dia bisa menukar kesempatan untuk memasuki gua awan dan menembus 2 level, dia akan menghemat waktu 1 bulan. Itu pasti untung. Kapan kita berangkat? Besok, dan kamu akan menjadi satu-satunya, kata Master Bintang Hebat dengan suara yang dalam. Semakin lama mereka menunda, semakin tinggi kemungkinan informasi tersebut bocor. Untuk mencegah orang lain memperhatikannya, yang terbaik adalah Xia Qingchen bertindak sendiri. Aku sendiri saja sudah cukup. Xia Qingchen berbicara. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Jika dia mempunyai teman yang tidak dia percayai, dia akan ditahan. Master Bintang Hebat itu penuh harapan. Dia memberikan tas kepada Xia Qingchen. Ada token, kartu uang, dan barang-barang penting lainnya di dalamnya. Selamat tinggal. Xia Qingchen meninggalkan restoran pemandangan bulan dan kembali ke kediamannya untuk mengatur hal-hal yang akan terjadi setelah dia pergi. Dia baru saja menginstruksikan Huang Yinger untuk memberi makan nasi hati naga dengan cairan nutrisi tepat waktu ketika ada ketukan keras di pintu. Xia Qingchen, puncak perintah telah memanggilmu. Ikuti kami dengan cepat. Puncak disiplin. Xia Qingchen sedikit terkejut. Kapan dia melanggar peraturan sekte? Sedemikian rupa sehingga seseorang dari puncak perintah secara pribadi datang memanggilnya. Apa itu? Xia Qingchen membuka pintu, dan ada 3 murid muda berpakaian hitam tanpa ekspresi berdiri di luar. Seseorang melaporkanmu karena dengan jahat melukai orang lain dan mengambil tunangannya. Pemuda yang memimpin berkata dengan acuh tak acuh. Xia Qingchen mau tidak mau melirik Huang Yinger, yang juga memasang ekspresi tercengang di wajahnya. Dia mengerti di dalam hatinya. Apakah itu hengkianmu? Dia pasti telah membuat tuduhan palsu terhadap puncak perintah. Jika kamu menabrak ular, ular itu tidak akan mati, tetapi kamu malah dirugikan. Tatapan Xia Qingchen menjadi sedikit dingin. Hengkianmu telah memprovokasi dia lagi dan lagi, tapi dia tidak ingin berdebat dengannya. Namun, dia tidak bertobat dan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Ying, ingat instruksiku. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Setelah itu, dia meninggalkan puncak ke-9 bersama anggota puncak perintah dan tiba di puncak ke-8. Ketika melewati kaki gunung, sesosok tubuh sedang mondar-mandir di pintu masuk gunung, terlihat sangat cemas. Ketika dia mengetahui bahwa ketiga murid puncak perintah telah membawa Xia Qingchen kemari, dia menghela napas lega dan berjalan dengan langkah cepat. Xia Qingchen, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Petik 1. Dia sudah memikirkan kata-kata jahat yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Namun, dia hanya punya waktu untuk mengatakan ini sebelum Xia Qingchen muncul sebelumnya. Dia seperti hantu. Lalu, dia menamparkan mulutnya. Bab 192, membalikkan hitam dan putih. Hengkianmo akhirnya bereaksi. Dia ingin menghindar, tetapi di hadapan teknik gerakan absolut Xia Qingchen, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Dengan suara yang tajam, darah dan daging keluar dari mulut Hengkianmo. Wajahnya, yang tadi penuh dengan senyuman sinis, langsung menegang.
Dia menutup mulutnya, matanya memuntahkan api, dan mulutnya penuh darah. Dia berkata dengan samar, kamu berani bergerak di depan umat perintah puncak. Sosok Xia Qingchen melintas dan menyerang lagi. Ketiga murid puncak perintah terkejut. Kurang ajar, mereka berubah menjadi tiga bayangan hitam, mengelilingi dan mencegat Xia Qingchen. Mereka semua sangat marah. Untuk menghajar informan di depan mereka, apakah murid ini masih menghormati puncak disiplin? Xia Qingchen bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Dia mengambil langkah kuat ke depan dan meraih leher Heng Qianmo. Kemudian, dengan kecepatan 200 kaki per langkah, dia langsung menuju ke tengah puncak perintah. Ketiga murid puncak perintah telah mencapai tingkat kultivasi menengah. Namun, teknik gerakannya jauh dari sebanding dengan milik Xia Qingchen. Dia tertinggal jauh hanya dalam beberapa saat. Berhenti di atas batu besar, Xia Qingchen menatap salib di tangannya, tatapannya sangat acuh tak acuh. Menurutmu kesabaranku adalah kelemahan. Menurutmu kebaikanku adalah kebaikan. Dia telah menoleransi provokasi orang ini berkali-kali, dan tidak pernah membalas dendam. Hal ini mungkin membuat Heng Qianmo merasa bahwa Xia Qingchen bukanlah orang yang berbahaya. Jika orang yang mengambil tunangannya dan melukainya adalah orang yang kejam dan jahat, apakah Heng Qianmo berani memfitnahnya? Dia tidak berani. Sayangnya, kamu salah. Saya tidak pernah menjadi orang yang baik, kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Aku belum pernah menjadi salah satunya. Jumlah orang yang dia bunuh dalam hidupnya bahkan tidak dapat memenuhi seluruh Lingnan. Bahkan 200 adipati tidak akan mampu menahan darah yang mengalir di bawah kaki mereka. Bahkan neraka tidak dapat menanggung jiwa yang mati di tangannya. Saya hanya tidak suka berdebat dengan semut. Kata-kata Xia Qingchen bagaikan angin, melayang di udara dingin. Namun, bagaimana jika semut itu memprovokasinya lagi? Tentu saja, dia menginjaknya. Jari-jarinya menjentikkan seperti kilat dan mengenai dada Heng Qianmo. Kekuatan batin yang kuat memasuki 9 meridian utamanya dan menghancurkan semuanya. Budidaya Heng Qianmo hancur total. Raungan sedih terdengar saat Heng Qianmo berjuang untuk memukul Xia Qingchen. Kamu benar-benar berani melumpuhkan kultivasiku. Itu akan menghancurkan semua yang dimilikinya. Tatapan Xia Qingchen acuh tak acuh. Dia menunjuk dengan jarinya, mengetuk lengan kanannya. Dengan suara kaca, lengannya patah. Lalu, itu adalah lengan kirinya. Lalu, itu adalah kaki dan lututnya. Dia tidak hanya akan melumpuhkan kultivasinya, tetapi dia juga akan melumpuhkan tubuhnya. Seluruh lereng gunung dipenuhi dengan jeritan yang terdengar seperti babi yang disembelih. Ketiga murid puncak perintah akhirnya tiba. Sayangnya, dia terlambat satu langkah. Melihat Heng Qianmo, yang anggota badan dan basis budidayanya telah dihancurkan, ketiga murid puncak perintah sangat ketakutan. Sungguh kejam. Pemimpin murid puncak disiplin memelototi Xia Qingchen. Kamu terlalu berani. Di depan kami, dia melumpuhkan seseorang dan melumpuhkan budidaya mereka. Selamat, Anda telah melanggar aturan Sekte Nebula yang ke-180. Kamu akan dikeluarkan dari sekte dan 1000 cambuk. Dia berteriak dengan tegas. Kemarahan di hatinya meledak seperti banjir. Diam. Xia Qingchen dengan tenang menatap murid puncak perintah ini. Para murid puncak perintah tertawa karena marah. Dia pernah melihat kesombongan sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat kesombongan seperti itu. Dia telah melukai seseorang di depan umum dan bahkan mengancam murid-murid puncak perintah untuk tutup mulut. Bahkan murid tingkat lanjut pun tidak memiliki keberanian seperti itu. Silakan. Para murid dari puncak perintah tertawa dingin. Mereka berharap Xia Qingchen akan tetap sombong seperti dia ketika dia berdiri di puncak perintah yang agung. Xia Qingchen mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan naik dengan tangan di belakang punggung. Sosoknya seperti hantu, terus bergerak maju seolah sedang berteleportasi. Tak lama kemudian, dia telah meninggalkan semuanya. Bawa dia, kata murid puncak perintah dengan gigi terkatup. Mereka bertiga membawa Heng Qianmo dan naik ke puncak ke-8, terengah-engah. Xia Qingchen kebetulan sedang duduk bersila di bawah pohon dengan sikap tenang, sedang berkultivasi. Ini terlalu lambat, Xia Qingchen perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Masih ada yang harus kulakukan. Kamu membuang-buang waktuku. Dia bersiap untuk pergi ke tebing pemotongan usus hari ini. 1 hari sebelumnya berarti 1 hari lagi. Ketiga murid puncak perintah memiliki mata yang dingin. Tahukah dia betapa ketatnya aturan Sekte Nebula? Ayo pergi. Mereka bertiga membawa Heng Qianmo dan memimpin jalan. Kepala Heng Qianmo terkulai. Ketika dia melewati Xia Qingchen,
matanya dipenuhi dengan kebencian. Aku ingin kamu membayar dengan darahmu. Xia Qingchen telah melanggar aturan Sekte Nebula. Selain itu, dia telah menyuap Li Ruxue dengan baik. Dia pasti bisa membuat Xia Qingchen membayar harga yang sangat buruk. Dia bahkan bisa membuat kepalanya jatuh ke tanah. Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti mereka ke aula besar yang dijaga ketat. Melihat dari jauh, seorang wanita dengan postur anggun sedang duduk dengan tenang di depan sebuah meja. Dia asyik membaca naskahnya. Kakak senior Li, saya sudah membawa orang itu. Murid dari puncak perintah yang memimpin meletakkan kerutan berbentuk salib dan mendorongnya ke samping. Selanjutnya, kakak senior Li, yang sedang bertugas, akan menyelidiki kasus ini secara pribadi. Dia melirik Xia Qingchen dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Xia Qingchen telah selesai. Jika dia bertemu dengan murid perantara berpengalaman lainnya yang sedang bertugas, mungkin dia bisa menerima hukuman yang lebih ringan. Namun, Li Ruxue terkenal tegas. Xia Qingchen telah mengambil alih istri dan putrinya. Setelah itu, ia melumpuhkan budidaya dan tubuhnya. Pada akhirnya, dia malah meremehkan tindakan puncak disiplin. Dia bahkan tidak berani membayangkan bagaimana Li Ruxue akan menghukum anak ini. Oh, Li Ruxue mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Xia Qingchen. Dia membuang muka tanpa ekspresi. Saat dia melihat Heng Qianmo tergeletak di tanah, dia mengangkat alisnya sedikit. Apa yang terjadi? Murid puncak disiplin itu dengan dingin menunjuk ke arah Xia Qingchen. Anak ini meremehkan murid-murid puncak perintah dan membunuh mereka di depan umum, melumpuhkan budidaya mereka dan melukai mereka. Saya harap kakak senior Li akan menghukum saya dengan berat. Heng Qianmo mengerang kesakitan. Kakak senior Li, tolong buatkan keputusan untukku. Pria ini sangat brutal dan kejam. Kakak senior Li, tolong hukum dia. Sekelompok orang mengucapkan kata-kata yang sama, semuanya meminta untuk menghukum berat Xia Qingchen. Li Ruxue berbicara dengan tertib, ayolah, satu persatu. Mari kita bicara tentang masalah Xia Qingchen yang secara paksa menduduki tunangan orang lain terlebih dahulu. Dia memandang Xia Qingchen. Heng Qianmo melaporkanmu karena mengambil paksa tunangan orang lain. Apakah Anda mengaku bersalah? Petik 1. Xia Qingchen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, pihak lain hanyalah pelayan di kediaman saya. Saya bisa memintanya untuk bersaksi tentang masalah ini. Li Ruxue menatap murid puncak disiplin, dan murid tersebut segera pergi dan kembali ke menara pendengaran salju untuk mencari Huang Yinger guna mengumpulkan bukti. Kalau begitu mari kita bicara tentang bagaimana kamu melukai dan melumpuhkan kultivasi orang. Apakah kamu mengaku bersalah? Li Ruxue bertanya lagi. Xia Qingchen menjawab, Heng Qianmo melumpuhkan kultivasinya sendiri dan bahkan mematahkan lengan dan kakinya sendiri. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk memfitnahku. Kecuali dia punya bukti untuk membuktikan bahwa akulah pelakunya. Setelah mendengar ini, aula menjadi gempar. Kedua murid puncak perintah sangat marah. Mereka pernah melihat orang berbohong dengan mata terbuka, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang berbohong dengan begitu percaya diri. Melumpuhkan diri sendiri. Mengapa Anda tidak mencobanya sendiri dan melihat apakah Anda bisa melakukannya? Terlebih lagi, untuk memfitnah Xia Qingchen, dia harus membayar harga yang mahal, bahkan melumpuhkan budidayanya sendiri. Hanya orang gila yang melakukan hal seperti itu. Xia Qingchen membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, sama sekali tidak menaruh perhatian pada disiplin. Bab 193, siapa yang ada di aula? Mata Heng Qianmo membelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Qingchen benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu tidak tahu malu. Heng Qianmo berbicara dengan penuh kebencian. Kakak senior Li, ketiga kakak laki-laki saya bisa menjadi saksi saya. Xia Qingchen lah yang melumpuhkanku. Dua murid puncak perintah yang tersisa mengangguk. Kakak senior Li, kita bisa menjadi saksinya. Pemimpin murid puncak disiplin berkata dengan pasti. Zhao Feng. Li Ruxue meliriknya dan berkata, Zhao Feng, kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 1. Saat Zhao Feng hendak mengangguk, Li Ruxue menambahkan, ingat, sebagai petugas penegak hukum, Anda harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan Anda, mengerti? Zhao Feng berhenti dan menggelengkan kepalanya, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, Xia Qingchen membawa mereka pergi, dan saat kami menemukannya, Qianmo sudah berada dalam kondisi ini. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah Li Ruxue meletakkan kuas di tangannya dan memarahi, kamu melihatnya dan kamu tidak melihatnya.
Jangan menebak berdasarkan perasaan Anda sendiri. Zhao Feng segera menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Dia tidak yakin. Dalam keadaan seperti itu hanya ulah Xia Qingchen. Mungkinkah ada orang lain yang menghajar Heng Qianmo seperti ini? Li Ruxue bersikeras meminta bukti, tapi bagaimana bisa ada bukti? Tunggu sebentar, mengapa Li Ruxue merasa berusaha melalaikan tanggung jawab demi Xia Qingchen? Seharusnya tidak demikian. Kakak senior Li Ruxue bukanlah orang seperti itu. Bagaimana dia bisa menyinggung orang yang begitu kejam dan keji? Ini tidak sesuai dengan karakter Li Ruxue. Kakak senior Li, saya memang terluka oleh orang ini. Itu benar sekali, teriak Heng Qianmo. Mengapa dia merasa ada yang tidak beres? Ekspresi Li Ruxue acuh tak acuh. Jika tidak ada maka dianggap tuduhan palsu. Tuduhan palsu adalah kejahatan serius di Sekte Nebula. Petik 1. Heng Qianmo terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas-jelas telah menyuap Li Ruxue, jadi mengapa Li Ruxue bersikap seperti itu? Tidak, aku tidak melakukannya, katanya jujur. Li Ruxue berbicara dengan acuh tak acuh, karena tidak ada seorang pun yang menjadi saksi, kita tidak dapat menilai bahwa Xia Qingchen yang melakukan kejahatan tersebut. Boleh jadi, memang kamulah yang melukai dan melumpuhkan dirimu sendiri. Heng Qianmo sangat marah hingga dadanya naik turun. Satu lagi tergeletak di sela-sela giginya. Bahkan otak babi pun tahu bahwa tidak mungkin seseorang melumpuhkan anggota tubuhnya sendiri. Kakak senior Li, kamu berjanji padaku, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Heng Qianmo akhirnya sadar, kakak senior Li sedang membantu Xia Qingchen. Li Ruxue mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari sudut meja. Sebuah bintang tergeletak di dalam. Masih ada tulisan, persimpangan jalan, di atasnya, yang belum terhapus oleh waktu. Apa yang aku janjikan padamu? Saya sudah menyimpan bintang yang Anda suap sebagai bukti dan mencatatnya di buku saya. Li Ruxue berkata dengan dingin. Mendengar ini, Heng Qianmo tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia telah jatuh dari 9 surga. Pada saat ini, para murid yang pergi untuk mengumpulkan bukti membawa kembali pengakuan Huang Ying. Li Ruxue mengambilnya dan melihatnya. Alis tipisnya terangkat. Persimpangan jalan. Tunangan Anda mengatakan bahwa dialah yang berinisiatif menceraikan Anda dan juga yang melukai Anda. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Xia Qingchen, namun, kamu menjebak Xia Qingchen dan bahkan menyuapku. Li Ruxue berdiri perlahan, matanya dingin dan tanpa emosi. Kamu memiliki motif yang tidak terduga dan niat jahat. Menurut aturan Sekte Nebula, mereka yang menyuap disiplin puncak akan dikeluarkan dari Sekte Nebula. Mereka yang menuduh orang lain secara salah akan dicambuk berat ribuan kali. Anda akan dihukum atas kedua kejahatan tersebut. Seret dia keluar dan eksekusi dia. Heng Qianmo berteriak ketakutan. Tunggu. 1. Saya akui bahwa saya sempat dibuat kacau dan difitnah oleh Xia Qingchen. Namun, dia memang yang melukai tubuhku. Kata Heng Qianmo. Ekspresi Li Ruxue menjadi dingin. Anda masih tidak menyesal meskipun Anda melakukan kejahatan. Anda memfitnah orang lain tanpa mengatakan apapun. 500 tongkat lagi. Heng Qianmo sangat marah hingga dadanya meledak. Pada saat ini, dia akhirnya memahami posisi Li Ruxue. Sejak awal, dia berada di pihak Xia Qingchen. Kamu berkolusi untuk menyakiti pria setia. Saya ingin melihat puncak penatua perintah. Saya ingin melihat yang lebih tua. Heng Qianmo menjerit ketidakadilan. Mengaum di aula disiplin. Li Ruxue berkata dengan dingin, 500 pemukulan lagi. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. 2000 serangan dan tubuh Heng Qianmo sudah lumpuh, ini, apakah dia akan lumpuh permanen atau bahkan dibunuh? Namun, dia tidak berani melanggar perintah Li Ruxue. Dia hanya bisa menyeret Heng Qianmo keluar untuk dieksekusi karena ketakutan. Ketika dia melewati Xia Qingchen, tanpa sadar dia membungkukkan pinggangnya, tidak berani untuk melirik Xia Qingchen. Tidak heran dia begitu sombong. Dia bekerja untuk kakak senior Li. Memikirkan bagaimana dia mencaci makinya selama ini, jantungnya berdebar kencang. Setelah mereka pergi, kakak senior Li keluar dari meja dan berinisiatif memberi hormat. Wajah cantiknya penuh dengan senyuman. Saudara muda Xia, bagaimana kabarmu? Saya sudah dikirim ke puncak perintah. Bagaimana menurutmu? Namun, terima kasih telah membantuku, kakak senior Li, kata Xia Qingchen sambil tersenyum. Sebenarnya, bahkan tanpa kakak senior Li, Xia Qingchen akan dapat dengan mudah melarikan diri. Kakak senior Li menutup mulutnya dan terkekeh, ayolah.
Saudara muda Xia adalah orang yang populer di hadapan tuan rumah Wan Jing. Bahkan jika orang lain yang mengadili kasus ini, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Xia Qingchen menolak berkomentar. Saya akan mengingat bantuan ini. Jika ada kesempatan untuk pergi ke segudang menara klasik, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Jika Anda memiliki buku kuno yang ingin Anda ambil, saya akan membantu Anda mendapatkannya. Hati Li Ruxue meledak karena kegembiraan. Dia telah menunggu kalimat ini. Terima kasih, saudara muda Xia. Terima kasih, saudara muda Xia. Li Ruxue membungkuk berulang kali dan sangat berterima kasih. Dia hanya benci karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk membalas budi Xia Qingchen. Suara lembut datang dari pintu. Dia berbalik dan melihat Zhao Feng berdiri di depan pintu dengan mulut ternganga. Cambuk berlumuran darah terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah tanpa dia sadari. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kakak senior Li Ruxue yang dingin dan anggun sedang membungkuk kepada murid tingkat rendah dengan senyuman di wajahnya. Apakah itu masih kakak senior Li Ruxue yang dia kenal? Dari sikap kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa status Xia Qingchen jauh lebih tinggi daripada Li Ruxue. Li Ruxue menegakkan tubuhnya, ekspresinya kembali normal. Eksekusi sudah selesai. Ya, sudah selesai. Silakan periksa, kakak senior Li. Zhao Feng buru-buru menundukkan kepalanya, hatinya linglung. Apa sebenarnya latar belakang yang dimiliki Xia Qingchen ini? Dia tinggal di kediaman superior, dan merupakan murid tingkat menengah senior seperti kakak senior Li. Tidak dibutuhkan. Kirim dia turun gunung dan kirim dia kembali ke kampung halamannya. Li Ruxue berkata dengan acuh tak acuh. Pencambukan Sekte Nebula tidak sama dengan pencambukan biasa di dunia luar. Sebuah cambuk biasanya memiliki 9 cambuk tambahan. Satu cambuk setara dengan 10 cambuk. Itu sebabnya dia mampu menyelesaikan 1000 cambuk dengan sangat cepat. Oleh karena itu, tubuh Depuniser seringkali sangat menakutkan dan tak tertahankan untuk dilihat. Ya, Zhao Feng berjalan keluar dan menggendong Heng Qianmo yang berada di ambang kematian dan menghela nafas dalam-dalam. Kamu benar-benar telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak kamu provokasi. Mau tak mau dia merasa kasihan pada Heng Qianmo. Situasi di aula tadi membuatnya memikirkan pemandangan yang familiar. Yaitu, siapa yang berlutut di aula, dan mengapa Anda menuduh saya? Tidak hanya para hakim yang harus dihormati, bahkan para hakim pun harus menghormati mereka. Maaf, ini festival Lentera hari ini. Saya sangat sibuk pagi ini sehingga saya lupa mengunggah bab saya. Saya baru ingat bahwa saya tidak mengunggahnya pagi ini ketika saya melihat bagian komentar. Bab 194, Kuas. Di aula, Xia Qingchen menggenggam tangannya. Ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Li Ruxue menyuruhnya pergi. Ngomong-ngomong, beberapa murid akan dipromosikan menjadi murid perantara dalam 2 bulan. Saya berhak mengundang beberapa murid tingkat rendah untuk menonton. Apakah Anda bersedia datang? Dia bertanya. Tidak sembarang orang bisa menonton dari samping saat ia maju. Hanya murid tingkat lanjut yang berpengalaman yang dapat mengundangnya. Li Ruxue ingin menyerang selagi setrika masih panas dan terus meningkatkan hubungan mereka. Terima kasih, kakak senior Li. Xia Qingchen juga berencana untuk menjadi murid perantara secepat mungkin. Bukanlah hal yang buruk untuk bisa mengamati dan memahami berbagai hal terlebih dahulu. Aku akan menunggu untuk Anda. Li Ruxue berkata sambil tersenyum. Dengan itu, Xia Qingchen mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan puncak ke-8. Dia menaiki perahu bertenda hitam yang telah disiapkan secara rahasia oleh Raja Bintang Agung. Dia mengeluarkan peta dan mengarahkan perahu berjubah hitam itu ke hilir. Tebing patah hati terletak di sebelah timur Lingnan, di pangkat seorang Duke Salju Es di dalam wilayah Sekte Nebula. Tebing itu tingginya ribuan kaki. Dikatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, pangkat seorang Duke Es dulunya adalah tempat yang hangat dan damai dengan musim semi sepanjang tahun. Hingga seorang wanita misterius menangis selama 9 hari 9 malam di sini. Air matanya berubah menjadi es dan tersebar ke seluruh dunia. Pangkat seorang bangsawan salju, yang sehangat musim semi, tertutup es dan salju dalam semalam. Oleh karena itu, tebing ini berganti nama menjadi tebing patah hati. Hal ini untuk mengenang wanita misterius yang patah hati karena cinta. Pada hari ini, Xia Qingchen, yang telah melakukan perjalanan selama setengah bulan, akhirnya sampai di tebing patah hati. Meski pertemuan Yuntian telah usai, namun jumlah penontonnya sedikit. Namun,
Masih banyak warung di atas tebing. Bahkan ada villa buatan di atas tebing, dengan bendera bertuliskan, emas, berkibar tertiup angin. Disitulah Jin Buhuan berada. Sementara yang lain mendirikan kios, Jin Buhuan langsung membangun villa. Orang bisa melihat semangat kepahlawanannya. Saya di sini untuk memberi penghormatan kepada Tuan Manor Jin. Xia Qingchen mengeluarkan token itu dan menyerahkannya kepada manajer istana. Ketika yang terakhir melihat simbol Sekte Nebula, dia tidak berani gegabah. Dia segera membawanya ke ruang tamu pertama dan memperlakukannya seperti tamu terhormat. Tak lama kemudian, seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun berjalan mendekat sambil tersenyum cerah. Haha, senior Sekte Nebula telah tiba. Maaf karena tidak menyambutmu, maaf karena tidak keluar. Sebelum pendatang baru memasuki sekte, dia menangkupkan tinjunya dan menyapa. Bagian dalam aula istana lebih gelap dibandingkan bagian luarnya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melihat usia Xia Qingchen dengan jelas pada saat pertama. Ketika dia melihatnya dengan jelas, kata-katanya tiba-tiba berakhir. Pemuda itu mengamati Xia Qingchen dan merasa bingung. Dan Anda? Saya Xia Qingchen, murid Sekte Nebula. Saya di sini untuk membeli cermin refleksi tulang 1000 tahun di bawah perintah Dewa Bintang Agung. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Pemuda itu kaget. Dia adalah putra tertua Jin Buhuan, Jin Linfei. Ketika ayahnya Jin Buhuan mendengar bahwa dokter abadi telah muncul, dia pergi berkunjung dan tidak kembali selama beberapa hari. Sebelum dia pergi, ayahnya telah memperingatkannya bahwa Sekte Nebula mungkin akan mengirim beberapa ahli untuk menukar cermin tersebut. Dia telah memerintahkan dia untuk menghibur mereka dengan baik. Namun, Xia Qingchen sangat jauh dari ahli yang dia bayangkan. Namaku Jin Linfei. Saya sedang menunggu utusan khusus Sekte Nebula di bawah perintah ayah saya. Bolehkah saya melihat token Anda? Jin Linfei berkata dengan sungguh-sungguh. Bukannya dia ingin curiga, tapi Xia Qingchen masih terlalu muda. Sulit membayangkan Sekte Nebula akan mempercayakan tugas penting seperti itu kepada seorang pemuda. Xia Qingchen mengeluarkan sepucuk surat. Itu adalah surat yang ditulis secara pribadi oleh Dewa Bintang Agung. Yang terakhir membukanya dan memahami kesulitan dan niat sang Master Bintang Besar, merasa lega. Tuan Muda Xia telah mendapatkan kepercayaan dari Raja Bintang di usia yang begitu muda. Sungguh mengagumkan. Jin Linfei membalas surat itu sambil tersenyum. Xia Qingchen menggunakan dua jari dan menangkap surat itu di antara keduanya. Namun, dia bisa merasakan kekuatan batin yang kuat dari seorang kultivator tingkat pusaran kedua pada tahap konstelasi utama yang berasal dari surat itu. Dia mendongak dan bertemu dengan sepasang mata yang sedang menilai dirinya. Tuan Muda Xia, saya mendengar bahwa ada banyak sekali paviliun kitab suci di Sekte Nebula. Ada banyak kitab suci langka dan rahasia yang tersembunyi di sana. Saya ingin tahu apakah itu benar. Jin Lin tidak tersenyum, tapi diam-diam dia menggunakan kekuatan batinnya untuk menguji Xia Qingchen. Meskipun anak ini masih muda, dia mungkin ditunjuk secara pribadi oleh Master Bintang yang hebat, jadi dia pasti memiliki beberapa keterampilan, bukan? Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya murid tingkat rendah. Saya tidak punya hak untuk memasuki tempat seperti Menara Wanjing. Meridian besar dan kecil di tubuhnya langsung terbuka. Kekuatan batin yang melampaui tingkat pusaran kedua dari tahap konstelasi utama meletus seperti banjir gunung dan tersapu abis. Mendesis. Ketika dua kekuatan batin bertabrakan, kekuatan yang lebih kuat secara alami akan menang. Kekuatan batin Xia Qingchen bagaikan pisau panas menembus mentega. Tidak hanya menembus kekuatan batin lawannya, bahkan menyerang jari-jarinya. Jin Linfei merasakan sakitnya dan tanpa sadar melepaskannya. Begitu saja, Xia Qingchen menyimpan surat itu dan menyimpannya di dadanya. Jin Linfei sangat terkejut. Dia sekali lagi mengamati Xia Qingchen dengan ekspresi tidak percaya. Anak ini baru berusia 18 tahun, bukan? Namun, kekuatan batinnya sebenarnya mendekati tingkat pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama. Senyum muncul di wajahnya, dan dia tertawa, tidak percaya bahwa ada begitu banyak ahli kebanggaan surga di Sekte Nebula, tapi sekarang aku akhirnya melihatnya. Seorang ahli tingkat Sun kedua berusia 18 tahun pada tahap konstelasi utama, tidak lebih dari 20 orang dapat ditemukan di Lingnan. Tak heran jika anak ini bisa diserahi tugas sepenting itu oleh seorang bintang besar. Kau terlalu memujiku. Saya hanya murid tingkat rendah. Xia Qingchen tidak sombong dan tidak sombong. Jin Linfei memuji. Dia telah melihat terlalu banyak favorit surga yang terkenal,
tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kebanggaan yang datang dari tulang mereka. Hanya Xia Qingchen yang memberikan perasaan halus, seolah-olah dia adalah orang yang berpikiran terbuka dan tidak peduli dengan dunia fana. Sikap Tuan Muda Xia sungguh luar biasa. Karakter dan seni bela diri Anda adalah kelas 1. Lin Fei mengagumimu. Jin Lin Fei memuji. Xia Qingchen tersenyum, kamu membuatku tersanjung. Bisakah cermin tulang 1000 tahun diperdagangkan sekarang? Saya khawatir segalanya akan berubah jika kita menundanya. Jin Lin Fei sangat setuju. Kekhawatiran sang bintang besar sudah jelas dalam suratnya. Soal kesepakatan tidak bisa ditunda. Tuan Muda Xia, tolong ikuti saya. Jin Lin Fei memimpin Xia Qingchen ke dalam istana. Di bawah pengawasan para ahli, gudang harta karun mulai terlihat. Cerminnya ada di dalam, tapi kamu harus masuk dan menilainya sendiri, kata Jin Lin Fei. Alasan terpenting mengapa Ketua Daxing mengirim Xia Qingchen ke sini adalah karena Xia Qingchen memiliki kemampuan untuk menilai kemampuan luar biasa. Baiklah, katanya, Xia Qingchen tidak keberatan. Bagaimana barang berharga seperti cermin refleksi tulang 1000 tahun bisa dibawa keluar untuk dinilai di dunia luar? Dia hanya bisa masuk ke Departemen Keuangan. Namun, orang luar harus meletakkan beberapa barang penting sebagai jaminan untuk memasuki gudang harta karun istana. Jin Lin Fei berkata dengan ekspresi gelisah. Hal ini untuk mencegah penyusup mencuri harta karun berkualitas tinggi di dalam perbendaharaan. Meskipun aku percaya pada karakter Tuan Xia, peraturan ini ditetapkan oleh ayahku. Aku juga, Jin Lin Fei menjelaskan. Dia sangat mengagumi Xia Qingchen dan benar-benar tidak ingin keadaan menjadi tidak menyenangkan. Siapa yang menyangka kalau Xia Qingchen akan begitu berterus terang? Dia mengeluarkan piring perunggu berbentuk pedang dari lengan bajunya dan berkata, dari segi nilainya, seharusnya benda ini. Wajar jika gudang harta karun memiliki jaminan. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda Xia, kata Jin Lin Fei, agak senang. Sebenarnya, Jin Lin Fei akan menyetujui apapun yang dilakukan Xia Qingchen dengan santai. Oleh karena itu, dia hanya melihat sekilas barang-barang yang diserahkannya. Namun, pandangan sekilas ini menyebabkan pupil mata Jin Lin Fei berkontraksi. Ini. Bab 195, Musuh Bertemu. Dia mengambilnya dan membaliknya di telapak tangannya, matanya penuh keterkejutan. Hantu bulan gelap Arhat, tanda pribadi Hongku. Jin Lin bukanlah anak orang terkaya, tapi dia sangat berpengetahuan dan sekilas mengenalinya. Apakah itu cukup sebagai jaminan? Xia Qingchen bertanya. Jin Lin Fei buru-buru mengangguk, itu lebih dari cukup. Harga pasar token hantu Arhat adalah 100 juta perak. Meskipun dia mengatakan ini, matanya tidak bisa tidak mengamati Xia Qingchen untuk ketiga kalinya. Tanda perintah hantu Arhat tidak pernah meninggalkan sisinya. Sejak Xia Qingchen mendapatkannya, itu sudah cukup untuk membuktikan satu hal. Hongku telah mati di tangan Xia Qingchen. Memikirkan hal ini, kulit kepalanya tidak bisa menahan mati rasa. Apakah Xia Qingchen di depannya benar-benar baru berusia 18 tahun? Atau apakah dia sebenarnya seorang pria yang tampak muda? Ikuti aku. Jin Lin Fei menahan keterkejutannya dan menggunakan kunci khusus untuk membuka pintu. Gudang harta karun itu tidak besar. Sebuah cermin kuno yang ditutupi kerudung putih diletakkan di rak. Sekilas bisa dilihat, Jin Lin berdiri di depan pintu masuk dan mengulurkan tangannya. Pegang tanganku. Ada beberapa senjata tersembunyi di pintu masuk rumah harta karun, dan Anda harus cukup terampil untuk menghindarinya. Jika basis budidaya Xia Qingchen hanya berada di tingkat pusaran kedua dari tahap konstelasi utama, teknik gerakannya akan jauh dari cukup untuk menghindari senjata tersembunyi. Oh, Xia Qingchen berjalan mendekat. Jin Lin Fei mengulurkan tangannya dan hendak meraih lengannya. Siapa yang tahu telapak tangannya tidak akan mengambil apapun. Dalam penglihatannya, Xia Qingchen, yang jelas berada tepat di depannya, sebenarnya telah menghilang ke udara. Hal ini membuat Jin Lin Fei tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, suara tenang datang dari gudang harta karun. Ya, itu yang sebenarnya. Apa? Jin Lin Fei tiba-tiba berbalik dan melihat ke dalam Departemen Keuangan. Xia Qingchen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya mengangkat kerudung putih. Dia sudah menyelesaikan penilaiannya. Meski ada beberapa kekurangan, ini adalah real deal. Xia Qingchen berbicara. Mendesis. Jin Lin Fei tersentak, Tuan Muda Xia, kamu. Apa masalahnya? Xia Qingchen menoleh. Ada apa dengan teknik gerakanmu? Teknik gerakan menakutkan itu hampir mendekati bintang kecil, bukan? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh,
teknik gerakan saya hanya pada tahap awal kesuksesan. Aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depan Tuan Muda Jin. Dari 3 tingkat, bunga ilusi dan bayangan bulan, dia hanya mengembangkan tingkat pertama dan masih jauh dari mampu mencapai kesuksesan besar. Jin Lin Fei tercengang. Teknik gerakan mengerikan seperti itu masih dalam tahap kesuksesan kecil. Dia memandang Xia Qingchen, merasa seolah-olah dia sedang menghadapi jurang maut yang tak terduga. Inilah yang ingin diberikan oleh bintang agung dewa kepadamu. Silakan periksa dan terima. Xia Qingchen mengeluarkan surat kedua yang tersegel rapat. Jin Lin Fei membukanya dan berkata dengan puas, "Ya, ini dia." "Kalau begitu, kita sepakat." Xia Qingchen berbicara. Oleh karena itu, Xia Qingchen menempatkan cermin refleksi tulang berusia 1000 tahun ke dalam kotak kayu dan membawanya di punggungnya. "Tuan Muda Xia, bagaimana kalau kita pergi setelah jamuan makan?" Jin Lin Fei diundang dengan hangat. Dia sangat ingin berteman dengan Xia Qingchen. Bakat dan teknik gerakan Xia Qingchen semuanya unggul. Yang terpenting, tempat itu tenang dan sederhana, yang sangat meyakinkan Jin Lin Fei. "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya memiliki tugas penting yang harus dilaksanakan, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Tuan Muda Jin ada waktu luang, Anda bisa datang ke Sekte Nebula. Saya akan memperlakukan Anda dengan penuh keramahan." Xia Qingchen berbicara. Jin Lin Fei tahu bahwa Xia Qingchen seharusnya tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berkata dengan menyesal, "Baiklah, jika ada kesempatan, saya pasti akan mengunjungi Sekte Nebula dan mengunjungi Tuan Muda Xia." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jin Lin Fei, Xia Qingchen meninggalkan gunung dengan tertib. Misi berhasil diselesaikan. Dia bisa kembali ke sekte dan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya di Gua Awan Langit Berbintang. Saat dia sedang berpikir keras, Xia Qingchen tiba-tiba merasakan tatapan dingin dan tajam melesat ke arahnya. Matanya seperti kilat, dan dia segera melihat sesosok tubuh licik berbalik dan merangkak ke sudut. Dia merasa asing dengan wajah sosok itu. Dia mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, matanya dipenuhi kebencian. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan tidak mengejarnya. Cermin tulang 1000 tahun lebih penting. Bagaimana jika jebakan sedang menunggunya? Sesampainya di kaki gunung, perahu tenda hitamnya masih berada di tepi pantai. Xia Qingchen hendak menginjaknya ketika matanya tiba-tiba menyipit. Dia perlahan menarik kembali kakinya. Seseorang telah menaiki kapalnya. Di bagian samping kapal terdapat bekas telapak tangan basah yang belum mengering. Dia mengaitkannya dengan tatapan penuh kebencian tadi. Hati Xia Qingchen bergetar. Dia pura-pura tidak tahu dan melompat ke atas perahu. Namun, pada saat menaiki kapal, ia menggunakan teknik tubuhnya untuk melakukan lompatan pendek dan tiba di perahu tenda hitam di sebelahnya. Dari sudut pandang orang luar, Xia Qingchen sepertinya telah memasuki perahu tenda hitam miliknya. Hanya 3 napas kemudian, tiba-tiba, suara teredam yang kuat terdengar dari dasar perahu tenda hitam milik Xia Qingchen. Gelombang membubung ke langit, menghancurkan perahu bertenda hitam menjadi beberapa bagian. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan ombaknya. Jika Xia Qingchen berada di perahu tenda hitam, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Keributan besar itu menarik banyak penonton. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. 2 sosok berkumpul di antara kerumunan, diam-diam mengamati perubahan di air. "Kakek, apakah dia sudah mati?" Pemuda itu bertanya dengan suara rendah, suaranya penuh kebencian. Orang tua di sampingnya memiliki sepasang mata yang muram. "Untuk membunuh kecil ini, saya memasukkan bahan peledak 3 kali lipat. Kecuali Daluo abadi muncul." Di wajah lelaki tua itu, ada bekas luka samar seukuran tetesan air. Seolah-olah dia terluka oleh teknik bela diri yang mirip dengan manik air. "Kakek, Xia Qingchen telah merugikan seluruh keluarga kami. Anda dan saya hidup di jalanan, dan ayah terpaksa bergabung dengan bulan kegelapan. Sangat mudah baginya untuk meledakkannya begitu saja." Orang tua itu berkata dengan dingin, "Dia adalah tuan muda saya yang telah saya layani selama lebih dari 10 tahun. Beri dia kematian cepat. Ini adalah belas kasihanku yang terakhir sebagai seorang pelayan. Dia bukan sembarang orang. Itu adalah kepala pelayan Xia Manor, Paman Qin." Dia diungkapkan oleh Xia Qingchen bahwa dia adalah mata-mata yang ditanam oleh Yu Hualong dan telah menggunakan racun yang bekerja lambat untuk secara diam-diam menyakiti ayahnya sepanjang tahun, menyebabkan budidaya ayahnya menjadi sulit. Setelah itu, Xia Qingchen melumpuhkan kultivasinya dan melepaskannya.
Seperti yang diharapkan Xia Qingchen. Dia tidak lagi berguna bagi Yu Hualong, jadi dia ditinggalkan oleh Yu Hualong. Yu Hualong bahkan tidak peduli lagi dengan keturunannya. Mereka semua diusir. Kakek dan cucunya terpaksa tinggal di dermaga dan mengikuti kapal mengarungi 4 lautan, menjalani kehidupan yang luar biasa menyedihkan. Setengah hari yang lalu, ketika mereka sedang memuat barang di dermaga, mereka benar-benar menemukan Xia Qingchen. Penemuan mengejutkan ini menyebabkan Paman Qin merasa sangat benci. Dia mengambil kesempatan ketika Xia Qingchen pergi ke darat untuk menanam bahan peledak di kapalnya. Dia berusaha untuk meledakkan Xia Qingchen sampai mati. Ayo pergi, kecil itu telah terbunuh. Kami hanya menunggu kesempatan untuk kembali ke Cloud City yang sepi dan membunuh tua itu. Paman Qin berkata dengan kejam. Dia membenci Xia Qingchen, membenci Xia Yuan, dan membenci seluruh Xia Manor. Mereka berdua berbalik dan diam-diam membelah kerumunan, lalu kembali. Namun, saat mereka berjalan, tiba-tiba, sesosok muda muncul di hadapannya seperti hantu. Paman Qin mendongak. Ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, dia berteriak ketakutan, kamu tidak. Orang yang muncul secara alami adalah Xia Qingchen. Dia bersembunyi di perahu bertenda hitam lainnya dan mengamati kerumunan melalui celah, mencari orang-orang yang mencurigakan. Dia tidak menyangka akan menemukan Paman Qin dan pemuda licik itu. Sudut bibir Xia Qingchen melengkung, memperlihatkan senyuman yang bukan senyuman. Busur itu sangat dingin dan sedingin es. Besok tengah malam, saya akan berterima kasih atas kelahiran Master Aliansi pertama. Bab 196, menutupinya dengan satu pukulan. Saya tidak mati. Apa kamu senang? Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Bagaimana Paman Qin bisa bahagia? Dia hampir ketakutan setengah mati. Dia menjadi tenang dan mendapatkan kembali ketenangannya. Xia Qingchen hanyalah anggota generasi muda. Cucunya telah menembus ke tingkat pertama dari tahap konstelasi utama di bawah bimbingan naga bersayap. Bahkan jika Xia Qingchen mengetahui rencananya, apa yang bisa dia lakukan padanya? Orang yang seharusnya khawatir adalah Xia Qingchen. Dia harus bersiap menyambut mimpi buruk yang dianugerahkan klan Qin kepadanya. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak begitu mengerti. Kami tidak saling kenal. Tentu saja, Paman Qin tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia telah mencoba membunuh Xia Qingchen di depan umum. Selama pertemuan Yuntian, putra kedua Jin Buhuan bertugas menjaga ketertiban. Pria ini membenci kejahatan dan menghukum berat mereka yang melakukan kejahatan. Tidak ada seorang pun yang berani tidak terkendali di bawah pemerintahannya. Xia Qingchen mengumpulkan sedikit kekuatan batin di telapak tangannya dan berkata dengan tenang, tidak masalah apakah aku mengenalmu atau tidak. Yang penting adalah sudah waktunya untuk mengirim Anda berangkat. Dia telah mencapai tujuannya untuk menghancurkan keluarga Paman Qin. Sekarang, waktunya mengirim orang tua ini dalam perjalanannya. Kamu ingin menyerang kakekku. Kamu tidak tahu tempatmu. Pria muda itu berjalan dengan jarak 100 kaki di setiap langkahnya dan menatapnya dengan dingin. Kebenciannya pada Xia Qingchen lebih kuat dari kebencian orang lain. Itu semua adalah kesalahan Xia Qingchen yang menyebabkan dia kehilangan pengasuhan Yu Hualong, menyebabkan dia jatuh ke kondisinya saat ini. Kamu membangun kemampuanmu atas dasar pengkhianatan keluarga Xia dan meracuni ayahku. Nada suara Xia Qingchen menjadi acuh tak acuh. Semakin besar prestasi Paman Qin dan keturunannya, semakin dalam penderitaan yang harus ditanggung Xia Yuan. Mereka adalah serangga penghisap darah yang tumbuh dengan meminum darah Xia Yuan dan Xia Manor. Terhadap hal-hal seperti itu, Xia Qingchen tidak pernah pelit dengan menghancurkan mereka sampai mati dengan satu jari. Kecil, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Kami adalah keluarga yang murni, kami telah menempuh jalan kami sendiri, itu bukan urusan keluarga Xia Anda. Aku akan mengajarimu atas nama tua dari Xia Manor itu bagaimana cara berbicara dengan orang lain. Pemuda itu mendengus dingin. Basis budidayanya berada di tingkat pertama dari tahap konstelasi utama, dan teknik gerakan serta teknik seni bela dirinya biasa saja. Jari kait pinggang. Pemuda itu maju selangkah. Tangannya seperti kilat, mengincar titik vital Xia Qingchen. Menurut kakeknya, ketika dia pergi, basis budidaya Xia Qingchen hanya berada pada tahap konstelasi minor. Sampah seperti ini berani menantangnya. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada Yu Qingyang. Yu Qingyang, yang sekuat Raja Dewa, sebenarnya melakukan duel hidup dan mati dengan karakter kecil seperti itu. Itu benar-benar tidak sepadan. Gajah barbar berlari kencang di alam liar. Xia Qingchen dengan tenang meninju dengan kedua tinjunya, bahkan tidak menggunakan sepertiga kekuatan batinnya.
Namun, setelah satu gerakan, jari pemuda itu bengkok dan patah. Lengan kanannya terpelintir dan patah. Kekuatan batin tirani itu seperti pisau panas menembus mentega, membuatnya terbang dan menabrak tiang bendera batu di dermaga. Bang! Tiang benderanya sedikit bergoyang, tapi itu bukan masalah besar. Tulang punggung pemuda itu patah, dan dia terus terengah-engah. Hanya dengan satu pukulan, dia telah melukai pemuda itu dengan parah. Xia Qingchen perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan tenang, sepertinya Yu Hualong tidak melatihmu dengan baik. Bagaimanapun juga, dia adalah seekor anjing, akan aneh jika dia bisa dilatih secara khusus. Petik 2. Siapa yang akan melatih anjing ganas untuk menjadi ancaman bagi mereka? Bagi Yu Hualong, keluarga Paman Qin hanyalah seekor anjing. Itu masih merupakan anjing yang sangat konyol dan bodoh. Pemuda itu sangat kesakitan hingga dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia menatap Xia Qingchen dengan keterkejutan di matanya. Kamu, bagaimana kultivasimu bisa lebih tinggi dari milikku? Ketika budidayanya berhasil, Xia Qingchen masih seorang tuan muda biasa dari klan kecil. Apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengambil langkah maju, tapi dia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik dan menyapu dengan teknik tubuh yang luar biasa. Dia mencengkeram leher Paman Qin, yang hendak mundur ke tengah kerumunan. Ternyata Paman Qin sedang bersiap untuk melarikan diri ketika melihat situasinya tidak baik. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini? Xia Qingchen menamparkan. Paman Qin seperti karung pasir, berputar di udara saat dia dikirim terbang. Kemudian, dia terjatuh di samping cucunya. Xia Qingchen tidak menaruh simpati padanya. Dia mengambil langkah maju dan akan mengakhiri hidup mereka. Suara yang benar dan menakjubkan terdengar dari kerumunan, milikmu. Yang mulia, apakah itu cukup? Kerumunan secara otomatis berpisah, dan seorang pemuda seperti Giok yang memegang pedang panjang emas memimpin sekelompok prajurit dengan jubah bela diri yang sangat indah dengan tulisan, Jin terukir di dada. Penampilan pemuda seperti Giok itu 70% mirip dengan Jin Lin Fei. Dia adalah putra kedua Jin Buhuan, Jin Yunkai. Tidakkah kamu merasa malu karena menindas orang tua dan lemah seperti ini? Jin Yunkai mengerutkan kening. Dia memandangi kerumunan itu sebentar. Dia tidak bisa berkata apa-apa meskipun Xia Qingchen telah melukai pemuda itu dengan parah. Bagaimanapun, usia mereka sama. Orang yang memulai provokasi juga adalah pemuda itu. Namun, lelaki tua itu tidak memiliki kekuatan batin sama sekali. Dia hanyalah orang tua biasa. Pemuda ini sebenarnya bisa begitu kejam. Tua dan lemah. Siapa yang Anda bicarakan? Xia Qingchen meliriknya, jika Anda belum memahami sebab dan akibat dari hal ini, maka jangan sembarangan menebak-nebak. Dia menggunakan racun untuk menyakiti tuannya dan membunuh tuan kecilnya dengan bubuk mesiu. Di mana di dunia ini seseorang dapat menemukan orang tua dan lemah seperti Paman Qin? Tidak peduli seberapa besar permusuhan di antara kalian berdua, itu adalah fakta bahwa kamu menindas seorang lelaki tua tanpa 1 inci pun besi di tangannya. Jin Yunkai berkata dengan ringan. Melihat sekeliling, Jin Yunkai berkata, kalian semua, mundur. Jangan ganggu ketertiban dermaga. Mendengar ini, kerumunan di sekitarnya mundur. Martabat Jin Yunkai tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan muda Yunkai adalah pria yang sopan dan baik hati. Dengan dia yang memimpin masalah ini, itu pasti adil. Semua orang memujinya. Setelah membubarkan kerumunan, Jin Yunkai duduk. Orang di belakangnya segera meletakkan kursi yang diukir dengan batu giok dan bertatahkan emas di bawah pantatnya. Jin Yunkai menjentikkan lengan bajunya, dendam macam apa yang kalian berdua miliki. Saya akan meminta kalian berdua terlebih dahulu untuk memahaminya. Mengapa kamu menaruh dendam terhadap pemuda ini? Jin Yunkai bertanya. Paman Qin berpura-pura kesakitan dan sedih sambil terisak, sejujurnya, saya dulunya adalah pengurus rumah besar pria ini, tetapi karena beberapa masalah sepele, saya diusir dari rumah besar itu oleh pihak lain. Sejak kami bertemu hari ini, dia terus meninju dan menendang kami, bahkan mencoba membunuh kami. Saya meminta Tuan Muda Yunkai untuk menegakkan keadilan bagi kami. Hal-hal sepele, Xia Qingchen. Jin Yunkai mengerutkan kening dan bertanya pada Xia Qingchen, benarkah begitu? Petik 2. Dia meracuni tuanku, kata Xia Qingchen dengan tenang, sekarang, dia bahkan mencoba membunuhku dengan bubuk mesiu. Ekspresinya tenang, dan dia tidak menggunakan ekspresi atau nada kebencian apapun untuk meningkatkan keandalan kata-katanya.
Karena dia hanya menjelaskan, bukan berusaha mendapatkan kepercayaan. Jin Yunkei melihat puing-puing di sungai dan mengerti. Dia tahu di dalam hatinya kata-kata siapa yang dapat dipercaya dan kata-kata mana yang tidak dapat dipercaya. Dia perlahan berdiri dan menatap Xia Qingchen. Anak muda, semuanya sudah berlalu, dan kamu telah mengusir mereka. Apa gunanya memikirkannya? Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Xia Qingchen, berbicara dengan berat hati, seseorang harus berpikiran terbuka dalam hidup. Mengapa kamu harus menyimpan kebencian di hatimu? Petik 2. Bahkan jika kamu membunuh mereka, apa yang bisa kamu ubah? Ini hanya satu kehidupan lagi. Jin Yunkei berkata dengan ramah. Berapa banyak penghinaan yang diderita Xia Yuan dalam 10 tahun terakhir? Berapa banyak penyiksaan mental yang dia derita? Sekarang, hanya dengan kalimat, masa lalu adalah masa lalu, dia bisa melepaskannya begitu saja. Dia hampir mati terbunuh sekarang, dan dia juga bisa mengatasinya dengan mudah. Anak muda, anggap ini memberiku, Jin Yunkei, wajah tertentu. Biarkan pemuda dan lelaki tua ini pergi, bagaimana? Kata awan emas. Dia merasa dengan cara ini, tidak ada pihak yang akan saling menyakiti, dan itu akan menjadi hasil terbaik. Paman Qin dan pemuda itu diam-diam sangat gembira. Mereka bisa lolos dari bencana ini. Ketika dia berkumpul kembali dengan putranya, dia pasti akan kembali ke kota Cloud yang sepi dan membunuh tua Xia Yuan terlebih dahulu untuk membalas dendam atas kejadian hari ini. Siapa sangka kekuatan batin Xia Qingchen akan mengguncang Jin. Tangan Yunkei pergi. Yang terakhir tersandung dan ditangkap oleh beberapa penjaga. Dia mengangkat alisnya dan menegur, kamu. Namun, yang dia temui adalah mata Xia Qingchen yang dingin dan tanpa emosi. Kamu pikir kamu siapa? Apakah menurutmu kamu pantas mendapat muka? Xia Qingchen sebenarnya adalah seseorang yang sangat mudah diajak bicara. Namun, beberapa orang merupakan pengecualian. Jin Yunkei adalah salah satu pengecualian. Rumah. Bab 197, mengundang serigala ke dalam rumah. Sebelum si pembunuh membayar berapapun harganya, dia meminta korban untuk memaafkan si pembunuh. Dia juga mengatakan bahwa itu semua adalah masa lalu dan balas dendam tidak ada artinya. Dia sama sekali mengabaikan rasa sakit korbannya. Orang seperti ini mungkin terdengar baik, tapi sebenarnya dia munafik. Jika ayahnya diracuni selama lebih dari 10 tahun, dia akan hampir terbunuh oleh ledakan. Bagaimana dia bisa mengatakan dengan santainya bahwa masalahnya sudah berlalu? Bagaimana dia bisa mengatakan dengan nada tinggi bahwa balas dendam tidak ada gunanya dan dia harus memaafkan si pembunuh? Dia hanya menggunakan penderitaan orang lain untuk memenuhi reputasi kebajikannya sendiri. Anak muda, mungkin kamu tidak tahu siapa saya. Jin Yunkei berdiri tegak, seluruh tubuhnya memancarkan temperamen mulia alami. Saya Jin Yunkei, putra kedua Jin Buhuan. Dia merasa mungkin Xia Qingchen tidak mengetahui identitasnya, itulah sebabnya dia begitu kurang ajar. Aku tidak peduli siapa dirimu. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan Paman Qin dan pemuda itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia berkata tanpa perasaan, jangan berpikir bahwa ada orang yang akan menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya siapapun yang datang. Saat dia berbicara, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Hentikan dia! Jin Yunkei berteriak dengan marah. Para penjaga di belakangnya tidak kekurangan ahli di tahap konstelasi utama. Mereka segera bergegas mendekat dan mencoba menghentikan Xia Qingchen. Karena diganggu, Xia Qingchen hanya bisa menarik satu telapak tangan dan menyerang ke belakang. Sedangkan untuk telapak tangan lainnya, dia hanya bisa menyerang Paman Qin atau pamannya. Pemuda, Xia Qingchen telah memilih pemuda itu. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya lebih tinggi, dan ada kemungkinan lebih tinggi bahwa dia dapat mengancam ayahnya, yang berada jauh di kota Cloud yang sepi. Dengan suara teredam dari semangka yang dihancurkan, telapak tangan itu mengenai kepalanya dan menghancurkan semua yang ada di dalam kepalanya. Pemuda itu bahkan tidak sempat mengerang sebelum dia terjatuh seperti selembar kain lembut. Cucu, Paman Qin berteriak sekuat tenaga. Jin Yunkei sangat marah, kamu adalah pembunuh yang keras kepala. Teman-teman, jatuhkan dia. Xia Qingchen mengirimkan serangan telapak tangan ke arah penjaga yang menyerang dari belakang, membuatnya terbang. Dia akan mengakhiri Paman Qin. Semakin banyak penjaga yang bergegas mendekat. Xia Qingchen tidak punya pilihan selain berhenti dan berbalik untuk menghadapi para penjaga. Kekuatan mereka tidak dianggap sebagai yang terbaik. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama.
Namun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selain itu, pergerakan di sini menyebabkan penjaga di dekatnya terus-menerus bergegas. Xia Qingchen melirik Paman Qin dalam-dalam. Setelah itu, dia dengan dingin menatap Jin Yunkai dan pergi dengan cepat. Mengejar. Melihat pemuda yang meninggal itu, Jin Yunkai berkata dengan marah. Kebencian antara istana Xia dan keluarga Paman Qin begitu dalam, namun dia tetap dengan santainya meminta maaf pada Xia Qingchen. Pada akhirnya, Xia Qingchen tidak melakukan apa yang dia inginkan dan bertentangan dengan keinginannya. Dia menjadi marah dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk memaafkannya. Seperti yang dia katakan, orang ini hanyalah seorang munafik yang menghargai reputasinya. Sekelompok pengawal istana segera mengejar. Namun, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan teknik gerakan Xia Qingchen? Dalam beberapa tarikan napas, Xia Qingchen telah meninggalkan pandangan mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk menangkapnya. Sang Jian, kejar! Jin Yunkai dengan dingin berteriak. Seorang pria parubaya muncul di hadapannya seperti hantu. Tuan muda, tugas saya adalah melindungi Anda. Dia adalah pelayan peringkat bintang kecil, dan bertanggung jawab melindungi Jin Yunkai secara rahasia. Kubilang, kejar! Jin Yunkai mengangkat alisnya. Sang Jian berhenti sejenak dan menghela nafas dalam diam. Dia kemudian menggunakan teknik gerakannya, yaitu 250 kaki per langkah, dan melaju kencang. Meskipun teknik gerakan Xia Qingchen cepat, bagaimana dia bisa lebih cepat dari ahli tingkat bintang minor sejati? Setengah jam kemudian, di depan sepetak alang-alang, Sang Jian menyusul Xia Qingchen. Anak muda, tolong hentikan. Aku tidak punya niat menyakitimu. Sang Jian menyusul Xia Qingchen dan menghalangi jalannya. Xia Qingchen mengerutkan kening, kamu tidak akan menyakitiku. Tapi Anda ingin menangkap saya. Petik 2. Xia Qingchen merasa sedikit aneh. Walaupun aku seorang pelayan, aku tidak akan melakukan kejahatan demi harimau, dia juga memperhatikan dalam kegelapan. Sepasang kakek dan cucu itu telah melakukan berbagai macam hal buruk. Adalah hal yang benar dan pantas bagi Xia Qingchen untuk membalas dendam. Permintaan maaf Jin Yunkai yang kuat tampaknya penuh kebajikan dan benar, tetapi kenyataannya, itu adalah tindakan sebaliknya, tindakan jahat. Siapapun yang berambisi tidak mau mengasosiasikan dirinya dengan Jin Yunkai. Namun, sulit untuk tidak mematuhi perintah. Aku tidak akan membawa orang-orangmu kembali, tapi aku akan membawa kembali sesuatu darimu. Saat dia berbicara, sosok Sang Jian seperti pelangi saat dia bergegas mendekat. Xia Qingchen ingin melawan, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa mencapai konstelasi minor. Punggungnya mengendur dan Sang Jian mengambil kotak yang berisi cermin refleksi tulang 1000 tahun. Maaf, selamat tinggal. Sang Jian pergi. Xia Qingchen tidak mengejarnya. Dia masih belum memiliki kekuatan untuk merebut apapun dari tangan bintang kecil. Dia hanya bisa kembali ke tebing patah hati dan memintanya pada Jin Linfei. Xia Qingchen tidak berani memuji karakter Jin Yunkai, tapi karakter Jin Linfei tidak buruk. Pada waktu itu, di dermaga, Sang Jian memberikan bungkusan itu dan berkata dengan menyesal, anak itu telah melompat ke dalam air untuk melarikan diri. Saya hanya punya waktu untuk mendapatkannya kembali. Kemarahan Jin Yunkai tidak berkurang. Dia langsung membukanya dan berkata dengan heran, cermin tulang 1000 tahun. Bukankah ini tanggung jawab kakakku? Bagaimana bisa sampai di tangan si pembunuh ini? Setelah berpikir beberapa lama, Jin Yunkai merasa marah. Ayah saya terus berkata bahwa kakak laki-laki itu luar biasa. Cermin refleksi tulang 1000 tahun telah memberikan misi Sekte Nebula kepada kakaknya. Sebagai putra Jin Buhuan dari istri pertama, tentu saja ada persaingan di antara keduanya secara rahasia. Jin Yunkai selalu tunduk pada Jin Lin. Sang Jian melihat ke cermin dan berkata, Tuan muda kedua, bisakah? Pemuda menjadi utusan Sekte Nebula ini bukan kasusnya, lebih baik mengembalikan cermin itu sesegera mungkin. Dia sedikit menyesal telah mengambil kembali cermin itu tanpa alasan. Kembali, kenapa dia harus mengembalikannya? Dengan ini di tangannya, apakah menurutmu dia tidak akan menundukkan kepalanya dan bertobat? Jin Yunkai menyingkirkan cermin itu dengan marah. Tuan muda, cermin tulang 1000 tahun sangatlah penting. Kami tidak bisa menganggap entengnya. Sang Jian dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Jin Yunkai tidak peduli sama sekali. Jangan khawatir, aku hanya membiarkan dia mengerti di mana kesalahannya. Aku tidak akan kehilangan dia. Ayo kembali ke villa. Sang Jian menghela nafas pada dirinya sendiri. Kedua anak Jin Buhuan benar-benar surga dan bumi.
Jin Lin tidak begitu menonjol, dan Jin Yunkei justru sebaliknya. Pada saat ini, seorang penjaga mendukung Paman Qin dan bertanya, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua ini?" Jin Yunkei memandang Paman Qin, lalu ke kerumunan yang belum bubar, dan berkata dengan nada yang lurus, "Lelaki tua itu kehilangan cucunya. Dia sangat sedih, jadi dia membawanya kembali ke villa untuk mengobati lukanya." Aksi ini mendapat sorakan dari penonton. Tuan muda Yunkei benar-benar salah satu pahlawan muda di dunia ini. Itu benar. Dia membantu orang tua dan lemah ketika dia melihat ketidakadilan. Dia benar-benar teladan bagi generasi kita. Mendengar pujian dari sekitar, Jin Yunkei merasa puas dan membawa Paman Qin kembali ke villa. Bantu dia tenang. Jin Yunkei dengan santai memerintahkan seorang pelayan, tidak lagi memperhatikan Paman Qin yang tua dan lemah seperti sebelumnya. Mata Paman Qin berkedip, dan dia mengikuti pelayan itu untuk tinggal. Hingga malam terasa sunyi. Dia datang ke halaman belakang villa. Ada lubang anjing di sana, tapi sudah ditutup. Begitu patroli pergi, dia membuka lubang anjing. Seorang pria parubaya berpakaian hitam merangkak keluar dari penutup anjing. Bab 198, mengajarkan pelajaran di tempat. Ayah, Ying Er terbunuh. Pria ini adalah putra Paman Qin, Qin Qiang. Dia juga ayah dari pemuda itu. Tidak, Paman Qin menangis dengan sedihnya saat mendengar ini. Xia Qingchen berhasil. Xia Qingchen, aku tidak akan membiarkan dia. Kamu telah menyebabkan keluargaku berada dalam kesulitan. Bukankah itu cukup? Qin Qiang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Karena Xia Qingchen, Qin Qiang tidak punya pilihan selain meninggalkan Yu Hualong dan bergabung dengan Bulan Kegelapan. Sekarang dia adalah anggota Bulan Gelap, dan levelnya adalah neraka, nomor 2 setelah Hantu Arhat. Ayah, kita bisa membicarakan balas dendam di masa depan. Apakah Anda mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa cermin tulang 1000 tahun telah muncul? Mata Qin Qiang terbakar. Baru-baru ini, Bulan Gelap sedang mencari keberadaan cermin tulang milenium. Begitu ditemukan, akan ada pahala yang besar. Qin Qiang diperintahkan untuk bersembunyi di pertemuan Yuntian untuk mencari tahu keberadaan cermin tulang milenium. Ketika dia tiba-tiba mendengar pesan ayahnya, dia langsung bergegas menghampiri. Itu benar sekali. Tuan muda kedua Jin Yunkei sedang memegangnya sekarang. Dia seharusnya menyembunyikannya di kamarnya, kata Paman Qin. Mata Qin Qiang berbinar saat dia mengangguk pelan. Bagus. Aku akan bersembunyi dulu dan menunggu Jin Yunkei meninggalkan ruangan sebelum kita masuk untuk mencari. Jin Yunkei terus-menerus dilindungi oleh seorang kultivator tingkat bintang kecil. Dia hanya bisa masuk ke rumah untuk mencarinya ketika dia pergi. Hari berikutnya, di ruang tamu istana, Jin Linfei melihat Xia Qingchen yang telah kembali. Tuan muda Xia, apa yang kamu lakukan? Mengapa dia kembali setelah hanya setengah hari? Saya di sini, kata Xia Qingchen. Saya di sini karena saya menginginkan cermin pemantul tulang berusia 1000 tahun. Saudara Xia, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Jin Linfei terkejut. Dia telah menyerahkan cermin penyingkap tulang berusia 1000 tahun kepada Xia Qingchen, namun dia benar-benar kembali untuk mengambilnya. Saya tidak bercanda. Ekspresi tenang Xia Qingchen dipenuhi dengan keseriusan. Jin Linfei menatap tajam ke arah Xia Qingchen dan berbicara dengan tidak senang, Tuan muda Xia, apa maksudmu? Mungkinkah Xia Qingchen ingin memeras mereka? Cermin 1000 tahun telah diambil kembali oleh saudaramu. Xia Qingchen berbicara. Jin Linfei terkejut, maksudmu Jin Yunkei. Oleh karena itu, setelah dia mendengar detail prosesnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membanting meja dan berdiri. Omong kosong. Petik 2. Tidak apa-apa jika adik laki-lakinya selalu berbuat jahat, tapi bagaimana dia berani main-main ketika menyangkut masalah penting seperti cermin tulang 1000 tahun. Teman-teman, bawa Jin Yunkei menemuiku. Perintah Jin Linfei. Jin Buhuan tidak ada di villa untuk saat ini. Jin Linfei bertanggung jawab atas semua masalah. Setelah waktu minum teh, Jin Yunkei masih merupakan masa depan. Jarak antara tempat tinggalnya dan ruang tamu seharusnya tidak memakan waktu setengah cangkir teh. Kirim pesanan lain. Wajah Jin Linfei tenggelam. Hehe, kakak ingin sekali menyampaikan pesan itu kepadaku. Untuk apa? Tawa yang jelas dan cerah terdengar. Jin Yunkei tersenyum saat dia berjalan ke ruang tamu tanpa ada perubahan ekspresi. Dia sengaja berjalan perlahan untuk menolak perintah kakaknya. Yunkei, kamu telah mengambil barang-barang dari utusan Sekte Nebula. Mengapa kamu tidak mengembalikannya padanya? Jin Linfei bertanya.
Jin Yunkai duduk dengan tenang dan berkata, "Kakak, bukannya aku ingin mengkritikmu. Anda tidak bisa terburu-buru, mengerti?" Dia tampak seperti sedang memberikan nasihat hidup. Jin Linfei tidak mau berdebat dan berkata, cermin tulang 1000 tahun sangatlah penting. Itu harus diserahkan ke Sekte Nebula sesegera mungkin. Tidak ada penundaan. Serahkan sekarang. Jin Yunkai perlahan memainkan cangkir teh di telapak tangannya, ekspresinya tidak terganggu. Kamu bisa mengembalikan cermin tulang 1000 tahun padanya. Tapi, dia harus meminta maaf kepada orang tua itu, kata Jin Yunkai ringan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Paman Qin. Yang dia pedulikan adalah prestise yang dia bangun. Xia Qingchen telah tidak menghormatinya di depan umum, merusak citra kebajikannya yang tak tertandingi. Jin Linfei tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Kedua, bersujud di depan umum kepada pemuda yang kamu bunuh dan terima hukuman apapun dari lelaki tua itu. Setelah dia selesai, Jin Yunkai berkata dengan wajah penuh kebenaran, dalam hidupku, aku tidak tahan orang menindas orang tua dan lemah. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah merasakan sakit jika kamu tidak mengambil pelajaran. Xia Qingchen tetap diam dari awal sampai akhir, diam-diam mendengarkan dia selesai. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Bibir Jin Yunkai melengkung, sekarang giliranmu untuk mengatakannya. Apakah Anda memilih untuk bertobat atau keluar dari villa? Petik 2. Xia Qingchen perlahan berdiri, ekspresinya tenang. Saya tidak memilih apapun. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung tiba di depan Jin Yunkai seperti hantu. Telapak tangannya seperti kilat, mencekik lehernya dengan kuat. Tidak pernah dalam mimpi terliar Jin Yunkai dia berpikir bahwa Xia Qingchen akan begitu berani dan benar-benar berani bertindak melawannya di rumah bangsawan klan Jin. Jin Yunkai tidak bisa bernapas, berjuang dalam kemarahan dan keterkejutan. Kekuatan batin pada saat pertama di tahap konstelasi utama juga dilepaskan, mencoba memaksa Xia Qingchen menjauh. Namun, kekuatan batin Xia Qingchen jauh lebih kuat daripada dirinya. Jin Yunkai tidak dapat melepaskan diri, dan memelototinya dengan sepasang mata marah, yang berarti, kamu benar-benar berani menggunakan kekerasan padaku. Namun, yang lebih tidak diharapkan oleh Jin Yunkai adalah, Xia Qingchen mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajahnya. Jejak telapak tangan yang jelas segera muncul. Aku sudah lama ingin menamparmu. Xia Qingchen berbicara dengan dingin, siapa yang memberimu keberanian untuk memutuskan dendam orang lain? Kamu pikir kamu siapa? Di kaki gunung, Xia Qingchen sudah ingin bertindak. Namun, para ahli di sekitarnya sedang melihat sekeliling. Sekarang, dia berdiri sendirian di hadapan Xia Qingchen dan bahkan memintanya untuk bertobat dengan keyakinan seperti itu. Bertobat apa? Bertobat kepada orang yang telah membunuh ayahnya dan dirinya sendiri. Setelah ditampar, Jin Yunkai sangat marah hingga fitur wajahnya berubah, dan matanya seperti memuntahkan api. Namun, yang dia terima hanyalah beberapa tamparan berturut-turut dari Xia Qingchen. Semakin dalam kemarahan di wajahnya, semakin berat tamparan Xia Qingchen. Setelah 10 tamparan berturut-turut, kesombongan Jin Yunfei akhirnya dihempaskan. Orang seperti ini, terus terang, sudah terlalu lama dimanjakan dan membutuhkan pelajaran. Di mana cermin tulang 1000 tahun? Xia Qingchen sedikit melonggarkan cengkeramannya, membiarkannya berbicara. Di kamarku. Memimpin. Xia Qingchen meraih lengannya dan menekannya, memimpin jalan. Jin Linfei, yang berada di belakangnya, terdiam. Dia mengira Xia Qingchen adalah tipe pria yang tidak akan membalas jika dipukul dan tidak akan membalas jika dimarahi. Tapi siapa yang tahu kalau dia akan menjadi begitu sombong saat dia benar-benar marah. Beraninya dia memberi pelajaran pada saudaranya tepat di depannya. Namun, dia tidak menghentikannya dari awal sampai akhir. Ia pun merasa adiknya pantas diberi pelajaran. Di bawah pengawalan, Jin Yunkai pergi ke kamarnya dengan wajah bengkak. Tanpa diduga, ketika dia sampai, dia melihat seseorang berdiri di depan pintu, melihat ke kiri dan ke kanan. Itu tidak lain adalah Paman Qin. Ketika dia melihat Jin Yunkai kembali, dia menghindari tatapannya dengan tatapan bersalah. Jin Linfei mengerutkan kening, siapa kamu? Kenapa kamu ada di villa? Orang yang tidak diketahui identitasnya tidak diperbolehkan memasuki villa. Alis Xia Qingchen berkerut, dialah hamba jahat yang menjebak tuannya. Dia seharusnya dibawa oleh adik laki-lakimu yang baik hati dan saleh. Bab 199, sudah terlambat untuk menyesal. Omong kosong. Jin Linfei memarahi.
Dia memelototi Paman Qin, segera pergi. Villa ini tidak terbuka untuk umum. Paman Qin menganggukkan kepalanya berulang kali dan mundur dengan ekspresi ketakutan dan gentar. Namun, saat Paman Qin hendak berbalik dan pergi, sebuah cahaya menyala di depannya. Itu adalah Xia Qingchen. Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan di depan kamar Jin Yunkai? Matanya dingin. Aku hanya mengambil jalan yang salah, kata Paman Qin dengan rasa bersalah. Apakah begitu? Xia Qingchen melihat ekspresi bingung Paman Qin dan tiba-tiba meninju, membuat Paman Qin terbang. Pukulan ini sengaja menyebabkan dia menderita luka dalam, membuatnya tidak bisa berdiri. Jin Yunkai melepaskan diri dari kekangan Xia Qingchen dan segera berseru, "Sang Jian, kemarilah." Wuh. Sesosok muncul dari sudut taman. Tuan Fung kedua, wajah Jin Yunkai yang tadinya tenang sekali lagi digantikan oleh amarah. Matanya dipelintir karena kebencian. Bunuh orang ini. Dia benar-benar berani menamparnya, dia benar-benar menentang surga. Sang Jian tidak tergerak. Bagaimana dia bisa membunuh utusan Sekte Nebula? Jika dia terbunuh, Jin Buhuan tidak akan mampu menahan kemarahan Sekte Nebula. Petik 2 tanda seru. Anda berani tidak mematuhi perintah saya. Budak sialan. Jin Yunkai bahkan tidak bisa memerintahkan seorang pelayan, dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Dalam kemarahannya, dia menamparkan wajah Sang Jian. Sang Jian masih bergeming dan berkata dengan sangat rasional, "Harap tenang, Tuan Muda kedua." Anda, Jin Yunkai menunjuk ke arahnya dan berkata, "Bagus, kalau begitu kamu memblokir pintunya untukku. Tidak ada yang diizinkan masuk." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan menerobos masuk ke dalam ruangan, mengambil cermin tulang 1000 tahun terlebih dahulu. Bukankah pria Sia itu datang untuk mengambil cermin ini? Dia akan memecahkan cermin dan melihat bagaimana pria Sia itu akan menjawab atasannya. Jin Linfei paling memahami kepribadian adik laki-lakinya, dan dia segera bergegas mendekat. "Yunkai, jangan gegabah." Namun, Sang Jian sudah berada di depannya, mencegah siapapun masuk. Dia adalah pelayan Jin Yunkai, dan dia hanya mendengarkan perintah Jin Yunkai dan Jin Buhuan. Dengan senyum dingin, Jin Yunkai membuka pintu. Saat dia mendorongnya hingga terbuka, bayangan hitam keluar dari dalam. Bayangan hitam itu melompat keluar seperti seekor citah. Jin Yunkai bahkan tidak sempat bereaksi sebelum lehernya dicengkeram. Kemudian, sebilah pisau sedingin es ditaruh di lehernya. Perubahan mendadak terjadi. Semua orang menoleh. Dia melihat seorang pria parubaya dengan fitur wajah yang mirip dengan Paman Qin. Dia membawa kotak kayu di punggungnya dan menyandera Jin Yunkai. "Minggir, jangan datang." Pria parubaya itu adalah Qin Qiang. Dia dan ayahnya datang ke kamar Jin Yunkai untuk mencari cermin refleksi tulang 1000 tahun. Paman Qin sedang berjaga di luar. Segalanya seharusnya berjalan lancar, tetapi tanpa diduga, Jin Yunkai kembali begitu cepat sehingga keduanya lengah. Itulah mengapa dia membuat rencana untuk menculik Jin Yunkai. "Ayah, bagaimana lukamu?" Qin Qiang bertanya. Tidak, wajah Paman Qin dipenuhi rasa sakit saat dia menggelengkan kepalanya. "Saya terluka oleh kecil ini. Saya tidak tahan lagi." Dia mendengar bahwa mereka berdua adalah ayah dan anak. Jin Linfei sangat marah. Dia mengundang serigala ke rumahnya. Demi reputasinya, Jin Yunkai mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh ayahnya dan membawa orang yang tidak diketahui identitasnya ke dalam villa. Untuk menarik seorang pembunuh ke dalam rumah. "Letakkan adikku dan cerminnya, dan kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika tidak," Jin Lin berkata dengan dingin. Dia tidak mampu kehilangan bukaan awan emas dan cermin refleksi tulang 1000 tahun. Wajah Jin Yunkai pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kakak, selamatkan aku. Anda harus menyelamatkan saya." Penampilan memohon ini benar-benar berbeda dari penampilan angkuh sebelumnya, ketika dia ingin Xia Qingchen memohon padanya. Keributan besar itu menarik perhatian patroli di dekatnya. Mereka mengepung Qin Qiang dan Paman Qin di sudut dalam waktu setengah bulan. Jantung Qin Qiang berdebar kencang, dan matanya menjadi lebih tajam. Bilah tajam di tangannya menebas. Cahaya dingin berkedip, dan 4 jari Jin Yunkai terpotong dari tangan kanannya. Jeritan Jin Yunkai melambung ke langit, fitur wajahnya berkerut kesakitan. "Jari saya, diam!" Qin Qiang dengan dingin berteriak. Dia memandang Jin Linfei dan berteriak, "Suruh anak buahmu mundur. Kalau tidak, aku akan memotong tangannya yang lain." Jin Linfei berkata dengan tenang, "Ai, mundur."
Saat itulah Qin Qiang menemukan jalan keluar. Dia memegang ayahnya dengan satu tangan dan memegang Jin Yunkai, yang mengalami pendarahan tanpa henti, dengan tangan lainnya, dan berhasil melarikan diri dari villa. Mengejar, wajah Jin Linfei begitu gelap hingga menakutkan. Xia Qingchen mengikuti di belakang. Ekspresinya sangat tenang, dan dia tidak terlihat terburu-buru. Seolah-olah dia punya kartu di lengan bajunya. Tuan Muda Xia, Anda baru saja melihat ada masalah di ruangan itu, kan? Jin Linfei memiringkan kepalanya dan bertanya. Ya, Xia Qingchen mengangguk. Saya rasa begitu. Dia bisa saja membunuh Paman Qin, tapi mengapa dia hanya terluka parah dan tidak bisa bergerak? Itu untuk mencegah kejadian saat ini. Jika orang ini sendirian, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Namun, dengan Paman Qin yang tidak bisa bergerak, akan sulit untuk bergerak. Lalu kenapa kamu tidak memperingatkan saudara laki-lakiku yang kedua? Ada sedikit keluhan dalam nada bicaranya. Apakah dia akan mendengarkanku jika aku mengingatkannya? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Jin Linfei terdiam. Dengan kepribadian kakak keduanya, dia hanya akan mengejeknya. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Selain itu, merupakan hal yang baik baginya dan keluarga Jin untuk memberinya pelajaran. Xia Qingchen perlahan berbicara. Jin Linfei tidak membantah. Memutuskan dendam orang lain tanpa izin adalah hal yang paling dibenci. Jika suatu saat, mereka bertemu dengan seorang Avenger ganas yang salah mengira bahwa keluarga Jin ada di pihak musuh. Bukankah itu berimplikasi pada keluarga Jin? Adikku yang bodoh. Jin Linfei menghela nafas, untuk bersaing denganku demi warisan keluarga Jin, dia sengaja menciptakan citra pria yang sopan dan baik hati. Dia memiliki reputasi yang baik dan berharap ayahnya akan menghargainya. Itulah sebabnya dia melakukan banyak hal yang tidak bijaksana. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, adikmu tidak bodoh. Dia hanya orang jahat. Untuk mencapai tujuannya, dia tidak segan-segan mengorbankan hal-hal buruk orang lain. Sekelompok orang mengejarnya. Seperti yang diharapkan Xia Qingchen, Qin Qiang tidak mungkin melarikan diri jauh bersama Paman Qin. Dia akhirnya berhasil melarikan diri ke kaki gunung dan menaiki perahu bertopi hitam. Dia diikuti oleh banyak perahu klan Jin dengan berbagai ukuran. Ayah, aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri, kata Qin Qiang dengan ekspresi gelap. Mata Paman Qin berkedip saat dia menatap Jin Yunkai, yang disandera. Itu belum tentu benar. Potong salah satu jarinya dan peringatkan kapal di belakang. Jika mereka terlihat, potong sebagian tubuhnya dan lihat apakah mereka masih berani mengejar kita. Mendengar ini, tubuh Jin Yunkai gemetar. Wajah tampannya digantikan oleh rasa takut. Giginya bergemeletuk saat dia memohon, Pak Tua, aku sudah begitu baik padamu, mengapa kamu ingin menyakitiku? Ekspresi Paman Qin tenang, dan tidak ada rasa terima kasih di matanya. Dia berkata dengan dingin, siapa yang ingin kamu bersikap baik padaku? Aku tidak memohon padamu. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil pisaunya dan dengan kejam memotong salah satu jarinya. Jin Yunkai menjerit nyaring lagi. Sebagai tanggapan, Paman Qin tidak tergerak. Dia menyerahkan jarinya ke Qin Qiang dan berkata dengan acuh tak acuh, usir dia keluar dan peringatkan kapal di belakang. Lain kali, potong telinganya. Pada saat ini, Jin Yunkai akhirnya merasakan kegelapan yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Disampaikan pada jaga pertama pagi, jaga ketiga sekarang, dan jaga keempat hari ini. Sekali lagi, terima kasih, Master Aliansi. Babak 200, menempatkan diri Anda pada posisinya. Dia jelas sangat baik kepada Paman Qin, tetapi pihak lain adalah serigala yang tidak tahu berterima kasih karena dia tidak dibesarkan dengan baik. Dia sama sekali tidak peduli dengan kebaikannya dan malah membalas kebaikannya dengan permusuhan. Dia diperlakukan dengan sangat kejam. Pada saat ini, Jin Yunkai tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xia Qingchen. Paman Qin telah meracuni tuannya dan berkomplot melawan tuan kecil. Dia selalu menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Xia Qingchen memukulnya atau bahkan membunuhnya, itu akan menjadi siklus surga. Ini adalah masalah keadilan. Tapi apa yang telah dia lakukan? Mengabaikan fakta, dia berpikir bahwa dia adil dan baik hati, dan dia memihak Paman Qin yang tampaknya lemah. Dan hasilnya, memikirkan hal ini, Jin Yunkai dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Namun, tidak ada gunanya menyesal. Dia mengacungkan jarinya, tapi itu tidak membuat kapal keluarga Jin mundur. Sebaliknya, mereka mengejar dengan lebih ganas.
Potong telinganya. Saya ingin melihat berapa banyak hal yang dapat dipotong dari tubuh tuan muda kedua mereka. Paman Qin berkata dengan tatapan galak. Qin Qiang mengangguk. Matanya dingin saat dia mengeluarkan helikopter dan memotong telinga Jin Yunkai. Suara mendesing. Sebuah panah hitam yang sangat tajam tiba secara tak terduga dan secara akurat menembus tenggorokan Qin Qiang. Qin Qiang menutupi lehernya dan dengan cepat jatuh ke tanah. Perubahan mendadak itu mengejutkan Paman Qin. Dia mengambil kapak dan meletakkannya di leher Jin Yunkai, berkata dengan marah. Berhenti, atau aku akan membawanya turun bersamaku. Namun, sebuah bayangan menerobos ke dalam perahu tenda hitam dengan kecepatan yang tak terukur. Sebelum Paman Qin bisa bergerak, dia sudah menunjuk ke bahunya. Tubuh Paman Qin langsung mati rasa, dan helikopter di tangannya jatuh tanpa suara. Baru kemudian Paman Qin melihat orang di depannya dengan jelas. Itu adalah pria tampan dengan jubah emas. Dia memegang sempoa emas di tangan kirinya. Sempoa emas, kamu adalah Jin Buhuan. Gigi Paman Qin bergemeletuk. Jin Buhuan mampu mengendalikan seluruh kekayaan di dunia. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang besar, kekayaannya akan direbut oleh yang kuat. Kekuatannya dikatakan dekat dengan wakil ketua Sekte Nebula. Meskipun mereka sedikit lebih rendah, mereka tidak jauh dari itu. Ayah, ketika Jin Yunkai melihat siapa orang itu, dia akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Dia seperti orang yang jatuh ke api penyucian dan kembali ke dunia manusia. Jin Buhuan melihat jari Erzi yang patah dan menahan emosinya. Dia berkata dengan tenang, kita akan bicara ketika kita kembali. Jin Buhuan, yang tiba-tiba kembali, membalikkan keadaan dan mengakhiri insiden penculikan. Di villa, di aula utama, tangan Jin Yunkai terbungkus kain kasa putih tebal, seperti bola kulit yang mengempis, dan dia duduk di sana tanpa daya. Di atas meja di sampingnya ada 5 jari yang diawetkan dalam cairan khusus. Dokter abadi sedang dalam perjalanan. Dia akan segera tiba di sini. Jin Buhuan berbicara untuk menghibur Jin Yunkai. Namun, yang terakhir ini tampak seolah-olah dia tidak punya tujuan hidup, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Jadi, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Jin Buhuan melihat sekeliling dan berkata. Yang mulia sangat berat. Setiap orang yang tersapu olehnya menundukkan kepala. Saya akan menjelaskannya. Seperti ini, kata Jin Linfei dengan menyalahkan diri sendiri. Xia Qingchen bertemu musuh secara kebetulan, dan Jin Yunkai menghentikannya. Dia kemudian membawa musuh kembali ke istana dan akhirnya diculik. Nada suaranya datar, tanpa perasaan pribadi apapun. Setelah mendengar ini, mata Jin Buhuan menjadi tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan. Dengan perintah, Paman Qin dibawa kemari. Yunkai, bagaimana kamu ingin menghadapinya? Jin Buhuan bertanya. Ketika Jin Yunkai melihat Paman Qin, dia yang awalnya lesu segera meledak dengan kebencian yang mengerikan. Dia meraung dengan mata yang hampir pecah, aku ingin dia dipotong menjadi ribuan bagian. Seluruh tubuh Jin Yunkai gemetar saat dia meraung. Bisa dilihat betapa kuatnya kebencian di hatinya. Ya, Jin Buhuan mengangguk dan melemparkan belati ke Jin Yunkai, pergi, lepaskan dia. Apa? Jin Yunkai mengira dia salah dengar. Dia mengangkat telapak tangannya yang kehilangan 5 jarinya dan bertanya, kamu bilang biarkan dia pergi. Dia tidak percaya ayahnya akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Ya, Anda secara pribadi melepaskannya. Sekarang, segera, nada suara Jin Buhuan terdengar berat. Jin Yunkai baru menyadari bahwa ayahnya serius. Jin Yunkai tidak berani melanggar perintah ayahnya. Dia hanya bisa menggunakan tangannya yang lain untuk memegang belati dan memotong tali di tubuh Paman Qin dengan sangat enggan. Kebencian di hatinya tidak hanya tidak melemah, tetapi malah menjadi semakin kuat. Dia bahkan mulai membenci ayahnya. Dia benci keputusan ayahnya yang tidak masuk akal itu. Berlutut dan bertobat padanya. Ekspresikan penyesalan Anda. Jin Buhuan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mata Jin Yunkai terbuka lebar, tangan kanannya mengepal begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Tua ini menyebabkan tubuhnya lumpuh dan menyebabkan dia terluka parah. Bukan saja ayahnya tidak menghukumnya, tapi dia juga ingin dia berlutut dan bertobat pada binatang tua ini. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Mata Jin Buhuan tajam. Celepuk. Jin Yunkai tidak berani membangkang dan hanya bisa menahan amarah yang tak terbatas di dalam hatinya. Dia bersujud kepada Paman Qin dengan rasa malu dan mengertakkan gigi. Maaf, saya salah. Apa kesalahannya? Dia tidak salah.
Dia adalah korbannya. Mengapa dia harus meminta maaf kepada si pembunuh? Saat ini, dia sangat membenci ayahnya. Dia merasa dadanya seperti akan meledak karena kebencian yang tak ada habisnya. Kebenciannya pada ayahnya bahkan melebihi kebencian pada Paman Qin. Jin Buhuan dengan tenang memperingatkan, Yun Kei, semuanya sudah berlalu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dalam hidup, Anda harus berpikiran terbuka. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Jin Yun Kei mengepalkan tangannya dan berkata, tapi aku. Wajahnya dipenuhi keengganan. Jadi bagaimana jika kamu bisa membalas dendam? Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Bisakah kamu mendapatkan kembali jarimu yang hilang? Tidak bisa. Karena itu masalahnya, mengapa tidak memaafkan pihak lain? Kemarahan Jin Yun Kei yang tertahan seperti bubuk mesiu, akhirnya tersulut dan meledak. Dia berdiri dengan suara mendesing dan meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Ayah, buka matamu dan lihatlah putramu. Dia membuatku berada dalam kondisi ini, bagaimana kamu ingin aku memaafkannya? Hanya dengan membunuhnya, hanya dengan membuatnya berharap dia mati, aku bisa merasa tenang. Namun, aumannya tidak mendapat respon apapun. Jin Buhuan menatapnya dengan tenang, menunggu gema aumannya menghilang sebelum dia berkata perlahan, kamu bahkan tidak bisa dimaafkan atas dendam jarimu yang terputus, jadi mengapa kamu bisa dengan benar meminta orang lain untuk melupakan kebencian membunuh ayah mereka sendiri dan diri mereka sendiri. Petik 1. Kata-kata ini akhirnya membuat Jin Yun Kei sadar. Ayahnya sengaja melakukannya. Lihatlah penampilan jelekmu. Jin Buhuan sangat kecewa, itu cedera orang lain. Anda bilang itu tidak begitu menyakitkan. Anda memaksa korban untuk memaafkan si pembunuh. Ketika tiba giliranmu untuk memotong beberapa jari, kamu menjadi marah. Anda tidak sabar untuk memotong si pembunuh menjadi ribuan bagian dan tidak akan memaafkannya sama sekali. Jin Yunfei tergagap, tidak mampu membela diri. Jika kamu memikirkan kebencianmu padaku barusan, kamu seharusnya mengerti betapa banyak orang yang sangat membencimu. Jin Buhuan berkata dengan dingin. Hati Jin Yun Kei menjadi dingin. Baru saja, ayahnya memaksanya melakukan segala macam hal, menyebabkan kebenciannya terhadap ayahnya bahkan melebihi kebencian terhadap si pembunuh. Mudah untuk membayangkan betapa para korban membencinya ketika ia memaksa mereka untuk memaafkan si pembunuh. Hanya karena latar belakangnya yang kuat, para korban mengingatnya dan tidak berani melampiaskan amarahnya. Selama bertahun-tahun, demi menjaga citranya yang baik hati dan lurus, dia telah menimbulkan banyak kebencian. Setelah jarimu sembuh, kamu bisa kembali ke kediaman lama keluarga Jin. Anda tidak diperbolehkan ikut campur dalam perdagangan mulai sekarang. Jin Buhuan berkata perlahan.